Ayah dan ibuku dihina dan diusir besan di pesta pernikahanku, karena orang tuaku hadir dengan menggunakan becak. Tanpa dia tahu ini adalah rencanaku, ku batalkan pernikahanku dan ku buat mereka menyesal saat tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Hari bahagia Raisa seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupnya. Namun, pesta pernikahan itu berubah menjadi tragedi ketika orang tua Raisa dihina dan diusir oleh besannya hanya karena datang dengan menggunakan becak sederhana. Cemoohan dan tatapan merendahkan menghujani kedua orang tuanya yang penuh kasih. Tanpa diketahui siapapun, ternyata kehadiran orang tua dengan becak adalah rencana Raisa sendiri, sebuah ujian untuk menilai hati calon suami dan keluarganya. Saat hinaan demi hinaan terus dilontarkan, Raisa akhirnya mengambil keputusan besar. Pernikahan itu dibatalkan di depan semua tamu. Air mata berubah menjadi tekad. Raisa berdiri membela kehormatan orang tuanya, membuat semua orang yang merendahkan mereka menyesal ketika kebenaran akhirnya terungkap. Apakah penyesalan itu cukup untuk menebus luka yang telah dibuat? Ataukah semuanya sudah terlambat? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk Raisa agar terus semangat bikin kisah penuh makna lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Raisa tumbuh sebagai gadis sederhana di mata banyak orang. Tak ada yang tahu kalau sebenarnya ia berasal dari keluarga terpandang dan cukup berada. Semua itu disembunyikan rapat, bukan tanpa alasan, melainkan karena Raisa ingin dilihat bukan dari harta dan status, melainkan dari pribadinya. Setiap kali ada yang bertanya soal keluarganya, Raisa selalu menjawab dengan singkat, "Ayahku hanya seorang tukang becak, dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa." Kalimat itu sering membuat orang terdiam, ada yang meremehkan, ada pula yang kasihan. Namun Raisa tidak pernah goyah. Ia lebih memilih orang lain mengenalnya tanpa embel-embel kemewahan. Di sebuah kampus ternama, Raisa pertama kali bertemu dengan Andika, seorang lelaki yang penuh percaya diri, ramah, dan mudah bergaul. Pertemuan itu terjadi secara tak sengaja saat Raisa tengah kesulitan membawa buku-buku tebal dari perpustakaan. Andika dengan ringan hati membantu, dan sejak saat itu mereka mulai sering berinteraksi. Andika bukan tipe orang yang suka bertanya detail soal latar belakang. Ia justru lebih tertarik pada sikap rendah hati Raisa yang selalu apa adanya. Percakapan demi percakapan membuat keduanya semakin dekat. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui Raisa. Bagaimana jika Andika tahu siapa sebenarnya aku? Bagaimana jika ia tahu bahwa aku bukanlah gadis dari keluarga tukang becak, melainkan dari keluarga berada? Pertanyaan itu terus berputar di benak Raisa. Tapi untuk sementara, ia memilih tetap menyembunyikan identitasnya. Karena bagi Raisa, lebih baik dicintai karena kesederhanaan, daripada dicintai karena harta. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu, hubungan Raisa dan Andika berkembang begitu alami. Semula hanya obrolan singkat di koridor kampus atau perpustakaan,
Lama-kelamaan menjadi diskusi panjang di kantin, belajar kelompok, hingga saling bertukar cerita pribadi. Raisa yang biasanya sulit membuka diri, entah mengapa merasa nyaman berada di dekat Andika. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat ia percaya. Andika tidak pernah menghakimi, tidak pernah memandang rendah. Ia selalu mendengarkan dengan seksama, bahkan pada hal-hal kecil yang Raisa anggap sepele. Sore itu, setelah kelas selesai, Andika mengajak Raisa duduk di taman kampus. Langit sudah mulai berwarna jingga, dan suasana tenang. "Raisa, aku suka caramu cerita. Kamu selalu bisa bikin aku lupa sama beban kuliah," ujar Andika sambil tersenyum. Raisa menunduk, pipinya memerah. "Aku cuma ngomong biasa saja. Kok, kamu saja yang kebanyakan memuji." Tawa mereka pecah, ringan namun tulus. Dari momen sederhana seperti itulah, benih-benih kedekatan tumbuh. Minggu-minggu berikutnya, Andika semakin sering hadir dalam keseharian Raisa. Ketika Raisa sakit flu, Andika datang membawa bubur hangat. Saat Raisa sedang sibuk mengurus tugas kelompok, Andika dengan sabar menemaninya hingga larut malam. Bahkan ketika Raisa bercerita tentang ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak, Andika hanya mengangguk dan berkata, "Pekerjaan itu mulia, Raisa. Ayahmu pasti orang yang sangat pekerja keras." Hati Raisa seketika bergetar. Ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menghargai keluarganya tanpa sedikit pun meremehkan. Hari demi hari, tanpa mereka sadari, jarak di antara keduanya semakin menghilang. Raisa menemukan sosok sahabat sekaligus tempat bersandar pada Andika. Sedangkan bagi Andika, Raisa adalah sosok yang membuatnya merasa tenang, seolah dunia tidak lagi menuntut begitu banyak ketika ia bersama gadis itu. Suatu malam, setelah mengerjakan tugas di perpustakaan, Andika mengantar Raisa pulang. Jalanan kampus yang mulai sepi membuat suasana terasa berbeda. Sesampainya di depan rumah sederhana yang Raisa sewa, Andika berhenti sejenak sebelum berpamitan. "Raisa," katanya pelan, "aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi aku selalu merasa lengkap kalau ada kamu. Entah kenapa aku nggak pengen jauh-jauh dari kamu." Raisa terdiam. Hatinya berdegup kencang. Kalimat sederhana itu bagaikan angin hangat yang menembus hatinya. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan, Raisa masih menyimpan rahasia besar, identitasnya yang sebenarnya. Dalam hati, ia berbisik, "Andika, semoga suatu hari nanti, ketika kebenaran terbongkar, kau tetap melihatku seperti ini, sebagai Raisa yang apa adanya, bukan karena status keluargaku." Kedekatan mereka terus berlanjut, dan semakin lama, benih cinta yang tak terucapkan mulai tumbuh. Hari itu, jantung Raisa berdegup lebih cepat dari biasanya. Andika mengajaknya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah keluarga besar mereka. Bagi sebagian orang, mungkin ini hal biasa, tapi bagi Raisa, momen itu seperti ujian besar. Ia sudah terbiasa berpura-pura menjadi gadis sederhana dengan orang tua yang bekerja sebagai tukang becak. Kini, kebohongan kecil yang ia bangun terasa semakin berat. Apalagi, Andika sempat bilang, "Aku ingin mereka tahu siapa perempuan yang ingin aku nikahi." Mobil Andika berhenti di depan rumah megah bercat putih dengan pilar tinggi. Rumah itu memancarkan kewibawaan sekaligus rasa dingin yang membuat Raisa gugup. Andika menggenggam tangannya. "Tenang, aku ada di sini. Mereka pasti suka sama kamu," ucap Andika menenangkan. Raisa hanya tersenyum tipis, meski hatinya penuh kecemasan. Di ruang tamu, ayah dan ibu Andika sudah menunggu. Wajah keduanya serius, seolah sedang menilai. Raisa menunduk sopan dan menyapa dengan suara lembut. "Selamat sore, Om, Tante."
Saya Raisa. Ibu Andika menatap sekilas, lalu menjawab datar. Silakan duduk. Percakapan awal berjalan kaku. Mereka bertanya tentang jurusan kuliah, aktivitas, dan cita-cita Raisa. Semua Raisa jawab dengan hati-hati, berusaha terdengar sederhana tapi tidak berlebihan. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat napas Raisa tercekat. Orang tua kamu kerja apa, Nak? Tanya ayah Andika sambil menatap tajam. Raisa menunduk. Lidahnya keluh, tapi akhirnya ia menjawab dengan suara lirih. Ayah saya tukang becak, Om. Ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Hening seketika menyelimuti ruangan. Ibu Andika saling pandang dengan suaminya. Tatapan mereka menyiratkan ketidaksetujuan yang jelas. Namun sebelum suasana semakin dingin, Andika angkat bicara. Ayah, Ibu, katanya mantap. Saya sudah mantap dengan Raisa. Dia bukan hanya cantik, tapi hatinya tulus. Dia selalu rendah hati, pekerja keras, dan gak pernah mengeluh. Saya ingin menikahi dia. Raisa sontak menoleh. Matanya membesar. Ia tidak menyangka Andika akan menyatakan itu secepat ini, apalagi di depan orang tuanya. Menikah? Suara ibunya meninggi. Kamu baru mengenalnya beberapa bulan, Dika. Dan kamu sudah yakin? Andika mengangguk tegas. Ya, Bu. Saya yakin. Karena saya sudah menemukan orang yang bisa membuat saya jadi lebih baik. Ayah Andika berdehem. Dika, kamu tahu, pernikahan itu bukan hanya soal perasaan. Keluarga, status, semua itu penting. Kamu benar-benar siap menikah dengan anak tukang becak. Ucapan itu menusuk hati Raisa. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar, bahwa orang tuanya bukanlah tukang becak, melainkan keluarga terpandang yang hidup berkecukupan. Tapi bibirnya tetap terkunci. Ia takut kebenaran justru membuat Andika kecewa, seolah ia membohongi sejak awal. Andika menatap ayahnya dengan mata tajam. Ayah, justru itu yang membuat saya lebih yakin. Saya tidak mencari keluarga kaya. Saya mencari pasangan hidup yang bisa menemani saya dalam suka dan duka. Dan saya sudah menemukannya di Raisa. Kata-kata itu membuat Raisa hampir meneteskan air mata. Ia merasa dicintai dengan tulus, tapi sekaligus bersalah karena masih menyembunyikan identitas sebenarnya. Pertemuan sore itu berakhir tanpa keputusan. Ibu Andika tampak masih menolak, sementara ayahnya hanya diam dengan wajah penuh pertimbangan. Raisa pamit dengan senyum sopan, meski hatinya terasa berat. Dalam perjalanan pulang, Andika menggenggam tangannya erat-erat. Jangan khawatir, Rai. Apapun yang terjadi, aku tetap ingin kamu jadi istriku. Raisa tersenyum samar. Namun di dalam hatinya, satu pertanyaan besar terus mengganggu. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan siapa aku sebenarnya? Hari-hari setelah pertemuan pertama Raisa dengan keluarga Andika terasa menegangkan. Raisa bisa merasakan perubahan sikap keluarga Andika, terutama ibunya yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan. Setiap kali Andika mengajak Raisa ke rumah, ibunya selalu mencari alasan untuk menghindar. Bahkan ada kalanya, ia melontarkan sindiran halus yang menusuk hati. Namun, Andika tidak pernah menyerah. Ia selalu berdiri di sisi Raisa, memberi keyakinan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segalanya. Suatu malam, di ruang keluarga yang megah, perdebatan besar tak terhindarkan. Andika duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya, sementara Raisa hanya bisa menunggu di luar, duduk gelisah di teras rumah. Ayah, Ibu, saya serius dengan Raisa. Saya ingin menikahinya secepatnya. Suara Andika tegas,
nyaris bergetar karena emosi. Ibu Andika mendengus, menatap putranya dengan tajam. "Kamu sudah gila, Dika? Kamu punya banyak pilihan. Perempuan dari keluarga terpandang, sepadan dengan kita. Tapi kamu malah memilih anak tukang becak." Ayahnya ikut menimpali. Nada suaranya berat dan dingin. "Pernikahan bukan hanya soal cinta, Dika. Ini soal martabat keluarga. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu akan jadi penerus. Kamu pikir kami bisa terima menantu yang latar belakangnya serendah itu?" Andika mengepalkan tangannya. "Martabat keluarga bukan diukur dari harta atau status. Justru aku bangga kalau bisa menikah dengan orang yang tulus, sederhana, dan apa adanya. Kalian salah kalau menganggap itu aib." "Cukup, Andika," suara ibunya meninggi. "Kalau kamu tetap memaksa menikahinya, jangan harap ada restu dariku." Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, dengan tatapan mantap, Andika berkata, "Kalau begitu, biarlah. Aku lebih memilih hidup tanpa restu kalian, daripada hidup tanpa Raisa." Kalimat itu seperti bom yang meledak di dalam keluarga itu. Ibunya terperanjat. Wajahnya memucat karena tak menyangka anaknya bisa berkata seperti itu. Ayahnya terdiam lama, menatap putranya yang keras kepala. Sementara itu, di luar ruangan, Raisa mendengar semuanya. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Hatinya perih. Ia merasa bersalah karena cintanya membuat hubungan Andika dengan keluarganya retak. Namun di sisi lain, ia juga merasakan kehangatan luar biasa karena perjuangan Andika untuknya. Beberapa hari kemudian, setelah perdebatan yang tak kunjung usai, keluarga Andika akhirnya mengambil keputusan. Mereka mengundang Raisa dan keluarganya untuk berbicara. Di ruang tamu yang sama, Ibu Andika membuka suara dengan nada dingin. "Kami tidak bisa melarang Andika. Dia sudah dewasa dan keras kepala. Apa boleh buat, kalau dia mau menikah denganmu, kami setuju." Raisa menunduk sopan, berusaha menyembunyikan getaran di hatinya. Ia tahu restu itu bukanlah restu tulus, melainkan restu yang dipaksa. Ayah Andika menambahkan, "Tapi ingat, Raisa, keputusan ini bukan berarti kami benar-benar menerimamu sepenuhnya. Jangan pernah membuat keluarga ini malu." Raisa hanya mengangguk, menelan pahit kata-kata itu. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya luka. Di sampingnya, Andika menggenggam tangannya erat-erat, seolah memberi isyarat. "Jangan khawatir, aku selalu bersamamu." Hari itu, secara resmi keluarga Andika menyetujui pernikahan mereka dengan terpaksa. Namun, Raisa tahu, jalan yang ia tempuh masih panjang. Restu yang setengah hati bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Sore itu, langit mulai merona jingga ketika Raisa pulang ke rumah kontrakan kecil tempat orang tuanya tinggal sementara. Rumah itu sederhana, jauh dari kesan mewah, tetapi penuh dengan kehangatan. Ayahnya yang sudah mulai beruban sedang duduk di kursi bambu depan rumah, sementara ibunya sibuk menjemur pakaian di halaman. Raisa melangkah dengan hati berdebar. Ada kabar besar yang harus ia sampaikan hari ini. Ia tahu, kabar itu akan mengejutkan orang tuanya, sekaligus membawa mereka pada perasaan haru. "Assalamualaikum," sapa Raisa sambil tersenyum. "Waalaikumsalam," jawab ibunya. Raisa, tumben cepat pulang. Ada apa, Nak?" Senyummu lebar sekali. Raisa duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Ayah, Ibu, aku mau bilang sesuatu. Ada seorang lelaki yang ingin menikahiku." Ayahnya menoleh cepat. Wajahnya kaget namun matanya berbinar.
Menikahimu? Siapa dia? Nak. Namanya Andika, jawab Raisa dengan suara pelan namun mantap. Dia teman kampusku. Orangnya baik, tulus, dan dia sungguh-sungguh ingin melamarku. Ibu Raisa berhenti menjemur pakaian, menatap anak gadisnya dengan mata berkaca-kaca. Serius? Raisa? Kamu nggak main-main kan? Raisa mengangguk sambil tersenyum. Aku nggak main-main, Bu. Andika bahkan bilang ingin segera datang ke rumah bertemu ayah dan ibu. Dia ingin melamarku dengan cara baik-baik. Suasana rumah itu seketika dipenuhi rasa haru. Ayah Raisa menggenggam tangan putrinya lebih erat. Alhamdulillah, akhirnya ada lelaki yang melihatmu bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Ayah senang sekali. Nak. Ibu Raisa mendekat, duduk di samping mereka, lalu memeluk Raisa dengan erat. Semoga dia benar-benar orang yang baik. Raisa, ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi, apa keluarganya sudah tahu tentang kita? Pertanyaan itu membuat Raisa terdiam sesaat. Ia tidak bisa menjawab jujur. Ia tahu keluarga Andika sudah mengetahui cerita versi dirinya, bahwa ayahnya hanyalah tukang becak. Padahal kenyataannya berbeda. Namun Raisa memilih tetap berpegang pada perannya sebagai gadis sederhana. Iya, Bu. Mereka sudah tahu, kata Raisa lirih. Mungkin mereka belum sepenuhnya menerima, tapi Andika tetap bersikeras ingin menikahiku. Ayahnya mengangguk pelan. Kalau begitu, biarkan dia datang. Ayah ingin melihat langsung lelaki yang begitu yakin dengan anak gadisku. Raisa tersenyum lega, meski hatinya masih dipenuhi rasa cemas. Ia tahu pertemuan itu akan menjadi titik penting dalam hidupnya. Malamnya, Raisa memberi kabar kepada Andika melalui telepon. Andika, aku sudah bilang ke ayah dan ibu. Mereka kaget, tapi juga senang. Mereka menunggumu datang ke rumah. Suara Andika terdengar mantap di seberang. Terima kasih, Raisa. Aku janji, aku akan datang bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai lelaki yang benar-benar ingin menjadikanmu istriku. Raisa menutup telepon dengan hati bergetar. Malam itu ia tak bisa tidur nyenyak, membayangkan pertemuan antara lelaki yang dicintainya dan kedua orang tua yang selalu ia hormati. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi ayah dan ibu. Lindungi cintaku dengan Andika. Semoga semua berjalan baik, meskipun aku masih menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Beberapa hari sebelum kedatangan Andika, Raisa sudah sibuk mempersiapkan rumah kontrakan kecil yang ia gunakan sebagai kediaman sederhana. Padahal, semua orang tahu, keluarganya memiliki rumah besar dan hidup cukup berada. Namun demi mempertahankan identitas yang ia sembunyikan, Raisa memilih menyiapkan rumah kontrakan itu agar terlihat lebih nyata. Rumah dengan kursi bambu, lemari tua, dan dapur yang sederhana. Sore itu, Raisa duduk bersama ayah dan ibunya di ruang tamu kecil itu. Wajahnya tampak serius. "Ayah, ibu," ucapnya lirih. "Aku ingin bicara soal rencana pernikahanku nanti." Ayahnya mengernyitkan dahi. "Apalagi, Nak? Bukankah Andika sudah mantap melamarmu?" Raisa menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Iya, yah. Tapi aku ingin meminta sesuatu. Pada hari pernikahanku nanti, aku ingin ayah dan ibu datang dengan menaiki becak." Ucapan itu membuat ibunya terkejut. "Naik becak? Raisa, kenapa? Bukankah ayahmu masih punya mobil di rumah? Bahkan kita bisa menyewa kendaraan yang lebih pantas. Kenapa harus becak?" Raisa menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, yah, ada alasan besar di balik itu.
Aku ingin melihat siapa saja yang benar-benar menghargai kita tanpa memandang penampilan luar. Aku ingin tahu, apakah keluarga Andika dan orang-orang di sekelilingku bisa menerima ayah dan ibu apa adanya, meskipun datang dengan becak sederhana. Ayahnya terdiam lama, lalu menatap putrinya dengan mata yang penuh pemahaman. Kamu ingin menguji mereka, Nak? Raisa mengangguk pelan. Ya, ini satu-satunya cara. Aku tidak mau menikah dengan lelaki yang keluarganya hanya menerima kita karena harta. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang mencintai dan menghargai kita. Ibunya tampak masih bimbang, tapi akhirnya tersenyum pahit. Kalau itu memang yang kamu mau, Nak, ibu dan ayah akan menurut. Tapi kamu harus siap dengan segala risikonya. Bisa jadi mereka menghina kita. Bisa jadi kamu dipermalukan. Raisa menggenggam tangan keduanya dengan erat. Kalau memang begitu, biarlah. Lebih baik aku tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, Andika datang ke rumah kontrakan sederhana itu. Ia mengenakan kemeja putih rapi, membawa buah tangan, dan senyum hangat di wajahnya. Saat melihat rumah sederhana itu, Andika tidak sedikit pun menunjukkan rasa canggung. Ia justru menyapa dengan penuh hormat. Assalamualaikum, Ayah, Ibu. Perkenalkan, saya Andika. Ayah Raisa menyambutnya dengan senyum ramah, meski wajahnya masih kaku. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Andika duduk dengan tenang, matanya menatap hangat ke arah kedua orang tua Raisa. Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin meminta izin dan restu untuk menikahi Raisa. Suasana hening sejenak. Ibunya menatap Andika dengan penuh selidik, lalu bertanya, Nak Andika, kamu sudah siap menanggung segala konsekuensinya? Kamu tahu, keluarga kami sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang becak. Kamu benar-benar mau menerima keadaan kami? Andika menatap lurus, tanpa ragu. Saya sudah tahu, Bu. Justru saya kagum pada ayah yang bekerja keras. Bagi saya, keluarga bukan soal status atau pekerjaan, tapi soal hati. Dan hati saya sudah mantap untuk Raisa. Jawaban itu membuat Raisa hampir meneteskan air mata. Ia merasa bersalah, karena Andika begitu tulus, sementara dirinya masih menyimpan rahasia besar. Tapi ia juga merasa lega, karena jawaban Andika adalah bukti cinta yang tidak didasarkan pada harta. Ayah Raisa akhirnya mengangguk pelan. Kalau begitu, ayah serahkan putri ayah padamu. Tapi jaga dia baik-baik. Nak, jangan pernah kecewakan dia. Andika menunduk hormat. Insya Allah, Ayah. Saya janji akan menjaga Raisa dengan segenap hati saya. Pertemuan itu berakhir dengan suasana haru. Namun jauh di lubuk hatinya, Raisa masih menyimpan satu rahasia besar. Rencana hari pernikahannya nanti, ketika ayah dan ibu akan datang dengan becak, ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Hari itu akhirnya tiba. Sejak subuh, rumah keluarga besar Andika dipenuhi tamu undangan. Tenda megah berdiri di halaman depan, dihiasi bunga segar dan kain putih yang menjuntai indah. Musik gamelan mengalun pelan, menciptakan suasana sakral sekaligus meriah. Raisa duduk di ruang rias, mengenakan kebaya putih dengan hiasan sanggul anggun. Wajahnya tersenyum, tapi hatinya berdebar keras. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan, melainkan juga tentang kebenaran. Rencana rahasia yang ia buat bersama ayah dan ibunya akan segera terungkap. Di tengah hiruk-pikuk pesta, sebuah becak berhenti tepat di depan gerbang. Orang-orang mulai melongok, bertanya-tanya. Dari dalam becak, turunlah sepasang orang tua dengan pakaian sederhana namun rapi.
Ayah Raisa mengenakan kemeja putih polos, sementara ibunya memakai kebaya coklat tua yang sederhana. Siapa itu? Orang tua pengantinnya? Bisik beberapa tamu. Masak iya, datang ke pernikahan anaknya naik becak. Gumam yang lain sambil menahan tawa. Bisik-bisik mulai menyebar. Semakin lama semakin keras. Beberapa tamu bahkan menunjukkan ekspresi heran. Ada pula yang terang-terangan mencibir. Ibu Andika yang sejak tadi sibuk menyambut tamu tiba-tiba tertegun. Matanya membesar. Wajahnya memerah karena menahan malu. Ia segera menghampiri suaminya sambil berbisik dengan nada tinggi. Astaga, ini orang tua Raisa? Lihat, mereka datang naik becak. Apa nggak ada kendaraan lain yang lebih pantas? Semua tamu lihat. Ayah Andika menghela napas panjang, menahan amarah. Ini memalukan sekali. Sementara itu, ayah dan ibu Raisa tetap melangkah tenang. Meski sadar banyak tatapan merendahkan, mereka tersenyum ramah dan menyapa orang-orang yang menatap sinis. Ada keanggunan dalam kesederhanaan mereka, meski banyak yang tak bisa melihatnya. Dari dalam ruang rias, Raisa mendengar kabar itu. Seorang kerabat bergegas masuk. Wajahnya panik. Raisa, orang tuamu datang. Pakai becak. Semua orang ribut di luar. Raisa menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Inilah ujian sebenarnya. Ia berdiri, merapikan kebayanya, lalu berjalan keluar dengan langkah mantap. Saat melihat kedua orang tuanya berdiri di depan pelaminan dengan wajah teduh, hatinya terasa hangat. Raisa segera menghampiri mereka, memeluk erat sambil berbisik. Terima kasih, ayah, ibu. Terima kasih sudah mau menjalani rencanaku ini. Andika yang melihat kejadian itu segera ikut mendekat. Ia menyalami ayah dan ibu Raisa dengan hormat, mencium tangan mereka. Terima kasih sudah datang, ayah, ibu. Saya bersyukur sekali bisa menikahi putri kalian. Namun, di sisi lain, keluarga besar Andika mulai berbisik-bisik dengan nada tak enak. Beberapa tamu dari pihak Andika bahkan ada yang menutup mulut sambil tertawa kecil, seolah melihat pemandangan memalukan. Ibu Andika akhirnya tak bisa menahan diri. Ia mendekat, menatap Raisa dengan wajah dingin. Kenapa orang tuamu harus datang begini, Raisa? Ini pesta besar. Kamu tega mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Pertanyaan itu menusuk hati Raisa, tapi ia hanya tersenyum samar. Dalam hati, ia berkata, sabar, biarkan semua berjalan. Waktu akan menjawab. Hari itu, pesta pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru diwarnai tatapan merendahkan, cibiran tamu, dan amarah yang terpendam. Namun bagi Raisa, itu semua adalah bagian dari rencana besar, rencana yang kelak akan membuat semua orang menyesal ketika kebenaran terungkap. Musik pesta masih mengalun, tapi suasana berubah. Sejak kedatangan ayah dan ibu Raisa dengan becak, bisikan tamu semakin keras terdengar. Ya Allah, tega banget ya keluarga pengantin perempuan ini. Malu-maluin. Becak. Astaga, kayak pesta kampung. Padahal lihat ini hajatan megah. Pantes aja, anaknya begitu. Ternyata keluarganya miskin. Raisa, yang duduk di pelaminan di samping Andika, mendengar semuanya dengan jelas. Senyumnya menipis. Dadanya terasa sesak. Matanya berkaca-kaca saat melirik ayah dan ibunya yang hanya duduk diam di kursi tamu kehormatan. Tetap tersenyum meski jelas sekali mereka menjadi bahan hinaan. Puncaknya, seorang tamu dari pihak keluarga Andika berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Luar biasa sekali. Pesta semewah ini, tapi orang tua pengantinnya datang naik becak. Jangan-jangan mereka juga nanti pulangnya naik becak lagi. Hahaha. Beberapa tamu lain ikut tertawa. Ada yang menutup mulut pura-pura sopan, ada pula yang terang-terangan menunjukkan cibiran.
Raisa menatap wajah ibunya. Matanya sayu, tapi ada ketegaran yang dalam. Ayahnya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Itu yang membuat Raisa tidak tahan lagi. Andika sempat mencoba menenangkan. Ia berbisik, "Sabar ya, sayang. Jangan pedulikan omongan mereka. Kita jalani saja acaranya." Tapi Raisa menggeleng. Air matanya jatuh, tapi bukan karena lemah. Ada api yang menyala di dalam dirinya. Ia berdiri perlahan dari kursi pelaminan. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Seorang pengantin perempuan berdiri di tengah pesta megah. Wajahnya dipenuhi air mata namun suaranya tegas. "Cukup." Bisikan berhenti. Tawa mengejek terhenti. Raisa menatap para tamu satu persatu. Lalu suaranya menggelegar meski bergetar oleh emosi. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi apa yang saya dengar? Hinaan, ejekan, cibiran kepada orang tua saya. Kepada orang yang melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta, meski dalam kesederhanaan. Apa salah mereka datang dengan becak? Apa salah mereka hidup sederhana? Beberapa tamu mulai saling pandang, merasa tidak nyaman. Tapi Raisa belum selesai. "Saya tidak bisa, dan tidak akan pernah, membiarkan orang tua saya dipermalukan seperti ini. Kalau bagi kalian, kemewahan lebih penting daripada ketulusan, maka saya memilih orang tua saya. Jika pernikahan ini hanya akan membuat mereka diinjak-injak, lebih baik saya membatalkannya sekarang juga." Semua terkejut. Suasana seketika gaduh. Ibu Andika langsung berdiri dengan wajah pucat. "Raisa, jangan bicara sembarangan. Kamu tahu nggak ini pesta sebesar apa? Kamu mau mempermalukan keluarga kami di depan semua orang." Raisa menoleh, menatap Ibu Andika dengan mata penuh keberanian. "Tidak, Bu. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi semua yang merendahkan orang tua saya." Andika berdiri, wajahnya panik. "Raisa, kamu jangan gegabah. Kita bisa jelaskan nanti. Jangan sekarang." Tapi Raisa sudah mantap. Ia berjalan turun dari pelaminan, menghampiri ayah dan ibunya, lalu menggenggam tangan mereka erat. "Saya lebih memilih hidup dengan mereka yang selalu menerima saya apa adanya, daripada bersama siapapun yang tak menghargai mereka." Air mata pecah. Sebagian tamu terdiam, sebagian lagi bergumam panik, dan ada pula yang mencibir lebih keras. Tapi Raisa tidak peduli. Dengan suara tegas, ia berkata di hadapan semua tamu, "Mulai detik ini, pernikahan ini saya batalkan. Tidak akan ada akad. Tidak akan ada pesta. Saya, Raisa, memilih orang tua saya, dan bukan sebuah keluarga yang mempermalukan mereka." Gedung pernikahan yang tadi riuh berubah hening seperti kuburan. Suara gamelan berhenti. Tamu-tamu membeku. Ayah dan ibu Raisa menatap anaknya dengan campuran haru dan bangga. Mereka tahu, keputusan ini bukan hal kecil. Raisa baru saja mempertaruhkan segalanya demi mereka. Dan di sanalah, pesta mewah itu berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Seorang pengantin perempuan yang membatalkan pernikahan di depan ratusan tamu demi kehormatan orang tuanya. Setelah kehebohan besar di pesta pernikahan itu, nama Raisa dan keluarganya menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Orang-orang yang hadir di pesta masih terkejut dengan keputusan yang berani itu. Ada yang menyayangkan, ada pula yang diam-diam mengagumi keberanian Raisa. Malam setelah pesta, di rumah sederhana mereka, suasana jauh berbeda. Ayah dan ibu Raisa duduk di ruang tamu, masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dilakukan putrinya. "Raisa, kenapa kamu lakukan ini? Bukankah kamu sangat mencintai Andika?" tanya sang ibu lirih. Raisa menatap kedua orang tuanya dengan penuh keteguhan. "Iya, Bu.
Aku mencintai Andika. Tapi aku lebih mencintai ayah dan ibu. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang, apalagi masuk ke keluarganya, yang tidak bisa menghormati orang tuaku. Dari awal aku sudah punya rencana, menguji mereka, apakah benar mereka bisa menerima keluarga sederhana seperti kita. Dan hari ini jawabannya jelas, mereka tidak bisa. Ayah Raisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Jadi, kamu sengaja meminta kami datang naik becak itu sebagai ujian? Raisa mengangguk pelan. Iya, ya. Aku ingin tahu, apakah mereka bisa menerima kita apa adanya. Ternyata, mereka hanya peduli pada gengsi dan tampilan luar. Bahkan ketika ayah dan ibu belum berbicara sepatah kata pun, mereka sudah merendahkan. Itu cukup buatku untuk tahu siapa mereka sebenarnya. Ibunya menutup mulutnya, menahan tangis. Anakku, kami kira kamu hanya ingin membuat pernikahanmu berbeda. Ternyata kamu sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Raisa menggenggam tangan kedua orang tuanya erat. Aku tidak ingin masuk ke keluarga yang melihat rendah orang lain hanya karena hidup sederhana. Lebih baik aku mundur sekarang daripada menyesal seumur hidup. Sementara itu, di rumah keluarga Andika, suasana sangat berbeda. Malam itu, suasana hening berubah menjadi penuh emosi. Ibu Andika memukul meja dengan keras. Memalukan. Malu besar keluarga kita. Semua tamu menertawakan kita karena pengantin perempuan itu membatalkan pernikahan di depan umum. Dan semua ini gara-gara keluarga miskin itu. Naik becak di pesta sebesar ini. Apa-apaan? Ayah Andika hanya menghela napas panjang. Sudahlah. Ini sudah terjadi. Kita tidak bisa memaksa Raisa kembali. Namun, Andika tampak terpukul. Ia duduk termenung, wajahnya muram. Aku masih mencintai Raisa. Aku nggak peduli keluarganya sederhana. Kenapa kalian harus terus menghina mereka? Karena mereka memalukan, bentak ibunya. Kalau kamu tetap memilih Raisa, kamu hanya akan merusak nama baik keluarga kita. Andika menggenggam kepalanya frustasi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar, keluarganya tidak bisa menerima kesederhanaan. Mereka lebih mementingkan gengsi dibanding kebahagiaan anaknya sendiri. Keesokan harinya, Raisa duduk di teras rumahnya, menatap jalan kecil di depan rumah. Ia merasa lega. Rencananya berhasil. Ia kini tahu dengan pasti, Besan tidak pernah bisa menerima keluarganya apa adanya. Kalau mereka saja tidak bisa menghormati ayah dan ibu hari ini, bagaimana nanti setelah aku menikah? Pasti akan lebih banyak luka dan air mata, pikir Raisa. Dengan hati yang mantap, Raisa bertekad untuk tidak menyesali keputusannya. Ia percaya, pernikahan bukan sekadar menyatukan dua orang, tetapi juga dua keluarga. Jika salah satu keluarga hanya tahu merendahkan, maka tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun. Dan malam itu, saat ia menutup matanya, Raisa merasa damai. Rencananya berjalan dengan baik, dan ia tidak kehilangan siapapun. Justru ia semakin yakin bahwa orang tuanya lah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Hari-hari setelah pesta pernikahan yang berakhir ricuh itu, gosip beredar begitu cepat di masyarakat. Nama keluarga Andika menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Kasihan sekali ya, pengantin perempuannya sampai membatalkan pernikahan di depan semua tamu. Bukan kasihan, itu pantas. Masa orang tua calon menantu sendiri dihina hanya karena naik becak? Betul, justru si Raisa itu anak baik, berani membela orang tuanya. Keluarga Andika lah yang benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Kata-kata itu menyebar, semakin lama semakin meluas.
Reputasi keluarga Andika yang dulu disegani kini runtuh di mata masyarakat. Orang-orang mulai memandang rendah, bukan kepada Raisa, tapi justru kepada mereka yang dianggap angkuh. Suatu sore, kabar mengejutkan sampai ke telinga keluarga Andika. Seorang kolega bisnis ayah Andika berkata dengan nada sinis, "Kalian benar-benar keterlaluan, menghina orang tua Raisa. Apa kalian tidak tahu siapa sebenarnya mereka?" Ibu Andika terkejut. "Maksudmu apa? Mereka kan cuma tukang becak." Kolega itu tertawa kecil, tapi penuh sindiran. "Kalian salah besar. Mereka bukan orang sembarangan." Ayah Raisa memang suka menyamar dan hidup sederhana, tapi sebenarnya dia pengusaha transportasi ternama. Bahkan jaringan usahanya jauh lebih besar daripada yang kalian miliki. Rumah besar mereka ada di kawasan elit. Kalian baru saja mempermalukan keluarga yang lebih terpandang daripada kalian sendiri. Ibu Andika terdiam, wajahnya pucat. "Itu tidak mungkin." Tapi kebenaran itu segera terbukti. Beberapa hari kemudian, majalah bisnis menampilkan wajah ayah Raisa di sampulnya dengan headline besar, "Pengusaha sukses yang hidup sederhana, rahasia Tuan Hashim, pemilik perusahaan transportasi terbesar di kota." Di bawahnya ada foto keluarga, ayah Raisa, ibu Raisa, dan Raisa sendiri yang tersenyum anggun. Ayah Andika menjatuhkan majalah itu ke meja dengan tangan gemetar. "Ya Tuhan, kita benar-benar sudah membuat kesalahan besar." Sejak kabar itu menyebar, keluarga Andika bukan hanya malu, tapi juga dijauhi oleh banyak kenalan. Beberapa rekan bisnis memilih mundur, tidak ingin berhubungan dengan keluarga yang dikenal angkuh dan merendahkan orang lain. "Lihat akibatnya," teriak ayah Andika pada istrinya. "Kita kehilangan muka, kehilangan relasi, dan kehilangan peluang besar hanya karena kesombonganmu." Ibu Andika tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis tersedu-sedu. Kata-kata Raisa di pesta pernikahan itu terus terngiang di telinganya. "Kalau bagi kalian, kemewahan lebih penting daripada ketulusan, maka saya memilih orang tua saya." Andika, yang sejak hari itu jarang bicara, akhirnya membuka suara. "Aku sudah bilang, aku mencintai Raisa apa adanya. Tapi kalian lebih mementingkan gengsi. Sekarang lihatlah, kita kehilangan dia selamanya. Dan yang lebih menyakitkan, dia ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah kalian bayangkan." Hening. Tidak ada yang berani membalas. Karena semua tahu, penyesalan mereka datang terlambat. Sementara itu, di rumah besarnya yang sesungguhnya, Raisa duduk di ruang tamu bersama orang tuanya. Mereka tampak damai. Sang ayah menatap putrinya penuh kebanggaan. "Raisa, kamu sudah membuktikan siapa dirimu. Kamu bukan hanya anak kami, tapi juga pewaris martabat keluarga ini. Kau tidak silau dengan harta, tapi kau tahu arti kehormatan." Raisa tersenyum, menunduk hormat kepada orang tuanya. "Semua ini berkat ayah dan ibu. Aku hanya ingin kalian dihormati sebagaimana mestinya." Dan malam itu, Raisa merasa menang. Rencananya berhasil. Dunia kini tahu siapa yang benar-benar berharga, dan siapa yang hanya hidup dengan kesombongan. Beberapa minggu berlalu setelah pesta pernikahan yang batal itu. Nama keluarga Andika masih menjadi buah bibir masyarakat. Bukan hanya karena pernikahan gagal, tetapi karena kesombongan mereka yang terungkap di depan umum. Bisnis ayah Andika mulai goyah. Banyak mitra yang menarik diri. Ibu Andika bahkan jarang keluar rumah karena malu dengan tatapan tetangga. Sedangkan Andika, meski masih mencintai Raisa, tidak bisa berbuat banyak karena keluarganya sudah hancur oleh kesalahan mereka sendiri. Akhirnya,
pada suatu sore, mobil mewah berhenti di depan rumah besar keluarga Raisa. Dari dalam keluar ayah Andika, ibu Andika, dan Andika sendiri. Wajah mereka kusut, penuh penyesalan. Ayah Raisa yang kebetulan sedang duduk di teras langsung berdiri. Ibu Raisa pun keluar, disusul Raisa yang turun dari lantai atas. Suasana hening. Beberapa detik hanya terdengar suara burung sore. Dengan langkah berat, ayah Andika mendekat dan menunduk dalam-dalam. "Tuan Hashim, Bu, Raisa, kami datang untuk meminta maaf. Kami sadar, kami sudah salah besar. Kami merendahkan kalian tanpa tahu siapa kalian sebenarnya. Kami mohon, maafkan kami." Ibu Andika ikut meneteskan air mata. "Kami terlalu angkuh. Kami menilai dari penampilan luar. Padahal seharusnya, kami belajar menghargai siapapun, apapun pekerjaannya. Tolong, jangan benci kami selamanya." Andika maju setapak, menatap Raisa dengan wajah penuh luka. "Raisa, aku tahu aku tidak pantas lagi. Tapi aku ingin kau tahu, cintaku padamu tidak pernah berubah. Aku mohon, jangan hukum aku karena kesalahan keluargaku." Raisa menatap mereka lekat-lekat. Hatinya bergetar. Tapi ia tidak ingin semua ini berakhir begitu mudah. Mereka perlu benar-benar belajar arti kerendahan hati. Dengan suara tenang namun tajam, Raisa berkata, "Kalian minta maaf karena kalian baru tahu siapa aku sebenarnya, atau karena kalian benar-benar sadar salah? Kalau saja ayahku benar-benar seorang tukang becak, apa kalian akan tetap datang dan menunduk di depan kami seperti ini?" Semua terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dada mereka. Ayah Raisa ikut menimpali, "Kalau kalian benar-benar tulus, kalian harus belajar menghormati siapapun, bukan hanya orang kaya. Harta dan jabatan bisa hilang, tapi kehormatan tidak bisa dibeli." Raisa melangkah maju, berdiri di hadapan mereka. "Aku tidak butuh permintaan maaf yang hanya lahir karena gengsi kalian jatuh. Kalau kalian ingin benar-benar menebus kesalahan, buktikan dengan tindakan. Jangan lagi meremehkan orang sederhana. Hargai mereka, hormati mereka, sebagaimana kalian ingin dihormati." Air mata Ibu Andika mengalir deras. Ia menunduk dalam, suaranya bergetar. "Kami akan melakukannya. Kami janji. Terima kasih, Raisa, sudah membuka mata kami." Andika menunduk. Ia tahu, sekalipun Raisa masih mencintainya, jarak mereka sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Rasa sesal akan selalu menjadi bagian hidupnya. Raisa kemudian menggenggam tangan ayah dan ibunya erat, lalu berkata dengan lantang, "Hari ini, aku ingin kalian belajar satu hal, jangan pernah merendahkan orang yang sederhana. Karena bisa jadi, mereka jauh lebih berharga daripada yang kalian kira." Keluarga Andika hanya bisa menangis dan menunduk semakin dalam. Dan hari itu, mereka pulang membawa luka dan pelajaran pahit yang akan mereka ingat seumur hidup. Sementara Raisa berdiri tegak, memeluk kedua orang tuanya dengan bangga, tahu bahwa dirinya sudah memberikan pelajaran terakhir yang benar-benar membuat mereka menyesal. Waktu terus berjalan. Pesta pernikahan yang batal itu sudah lewat beberapa bulan, tapi gaungnya belum juga reda. Nama Raisa semakin harum karena keberanianmu membela orang tua, sementara keluarga Andika masih hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Orang-orang kini menaruh hormat pada keluarga Raisa. Tidak sedikit yang mengatakan, betapa beruntungnya orang tua itu memiliki anak seperti Raisa, yang berani menegakkan martabat keluarganya. Di sisi lain, keluarga Andika sibuk mencari cara untuk menebus kesalahan. Suatu hari, terdengar kabar bahwa keluarga Andika mulai aktif dalam kegiatan sosial.
Ia mendirikan sebuah panti asuhan kecil dan sering tampil di masyarakat dengan slogan, menghargai yang sederhana, mencintai sesama. Banyak orang melihat perubahan itu, namun sebagian tetap sinis. Mereka hanya melakukannya supaya nama baik mereka kembali, bukan benar-benar tulus. Raisa mendengar kabar itu, dan hanya tersenyum tipis. Kalau memang tulus, waktu akan membuktikan. Tapi aku tidak akan kembali hanya karena mereka mendadak ingin terlihat baik. Andika sendiri beberapa kali mencoba mendekati Raisa. Ia datang ke rumah, kadang hanya berdiri di depan gerbang, menunggu kesempatan untuk berbicara. "Raisa," katanya suatu sore, matanya penuh kerinduan. "Aku masih mencintaimu. Aku rela tinggalkan semua demi kamu. Tolong, beri aku kesempatan." Raisa menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara tenang, "Andika, cinta tanpa penghormatan pada orang tuaku tidak berarti apa-apa. Kamu boleh berubah, keluargamu boleh berubah, tapi yang terjadi di pesta itu sudah cukup jadi jawaban untukku. Aku tidak akan kembali." Andika menunduk, hatinya hancur. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah retak terlalu dalam. Suatu kali, ayah Andika datang ke rumah keluarga Raisa, membawa amplop tebal berisi uang. "Tuan Hashim, terimalah ini. Anggap saja sebagai tanda penyesalan kami." Tapi ayah Raisa menolak tegas. "Maaf, Pak. Kehormatan kami tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau memang ingin menebus kesalahan, lakukan dengan menghormati orang-orang sederhana di sekitar Anda. Itulah penebusan yang sebenarnya." Ayah Andika hanya bisa tertunduk malu, lalu pulang dengan langkah gontai. Raisa melangkah maju. Sementara keluarga Andika sibuk dengan penyesalan mereka, Raisa melangkah maju. Ia mulai aktif membantu ayahnya dalam bisnis transportasi. Perlahan, namanya dikenal bukan hanya sebagai gadis yang membatalkan pernikahan demi orang tua, tapi juga sebagai calon penerus perusahaan yang berintegritas. Setiap kali ia menghadiri acara bisnis, orang-orang menyapanya dengan hormat. "Ini Raisa, gadis yang berani. Dia bukan hanya cantik, tapi juga punya hati emas." Di rumah, suasana pun lebih hangat. Hubungan Raisa dengan orang tuanya semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah sekadar makan malam sederhana atau berbincang di teras. Suatu malam, ibunya berkata pelan, "Raisa, ayah dan ibu bangga padamu. Kamu sudah membuat banyak orang sadar bahwa kesederhanaan bukan aib, tapi sebuah kehormatan." Raisa tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Aku hanya ingin ayah dan ibu dihormati. Itu sudah cukup bagiku." Dan dengan keyakinan itu, Raisa terus melangkah. Ia tahu, masa depannya masih panjang, dan ia akan membangunnya bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan dan cinta dari orang tuanya. Hari-hari setelah kejadian pahit di pernikahannya, Raisa tak lagi menoleh ke belakang. Ia memilih jalan hidup yang berbeda, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan kepada dunia, terutama kepada keluarganya sendiri, bahwa orang sederhana sekalipun bisa hidup terhormat tanpa harus dipandang rendah. Dengan dukungan penuh dari ayah dan ibunya, Raisa memutuskan untuk mengelola kembali bisnis keluarganya yang selama ini ditangani oleh para profesional. Sejak kecil, Raisa sebenarnya sudah terbiasa melihat bagaimana bisnis keluarganya berjalan. Namun ia lebih sering menyingkir dari sorotan karena memilih hidup sederhana. Kini, ia merasa saatnya mengambil kendali. "Bu, Pak," ucap Raisa suatu pagi sambil menyiapkan sarapan sederhana untuk orang tuanya. "Aku ingin terjun langsung ke perusahaan keluarga. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri."
Aku tak ingin dunia menganggap aku lemah hanya karena kisah yang kemarin. Orang tuanya terdiam, saling pandang, lalu tersenyum penuh bangga. Kami selalu percaya padamu, Nak, jawab ayahnya, menepuk bahu Raisa. Kalau itu memang jalanmu, kami akan mendukung sepenuhnya. Dengan tekad kuat, Raisa mulai masuk ke kantor pusat perusahaan keluarganya. Awalnya, beberapa staf dan manajer terkejut melihat putri pemilik, yang biasanya jarang terlihat, kini turun langsung ke lapangan. Namun, Raisa tidak ingin hanya dipandang sebagai pewaris. Ia bekerja keras dari bawah, ikut rapat maraton, mengunjungi pabrik, turun ke pasar untuk memahami konsumen, bahkan sering makan di warung kecil untuk mendengar aspirasi masyarakat kecil. Ketekunan dan kerendahan hatinya membuat para karyawan jatuh hati padanya. Mereka melihat sosok pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga mau mendengar dan berempati. Tak butuh waktu lama, strategi bisnis Raisa mulai menunjukkan hasil. Ia berhasil mengembangkan lini produk baru yang ramah lingkungan, menargetkan generasi muda, dan membuka peluang kerja lebih luas. Nama Raisa pun mulai diperhitungkan di kalangan pengusaha muda. Media menyorotnya, menyebutnya sebagai putri sederhana yang mengubah wajah bisnis nasional. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Andika hanya bisa menatap penuh penyesalan. Setiap kali televisi menayangkan liputan tentang Raisa, dengan busana elegan, berbicara cerdas di forum bisnis internasional, hati mereka seperti teriris. Andai dulu kita tidak memandang rendah orang tuanya, lirih Ibu Andika, matanya berkaca-kaca. Andika sendiri hidup penuh penyesalan. Ia sering duduk termenung di kamarnya, menatap foto-foto lamanya bersama Raisa sebelum semuanya hancur. Ia sadar bahwa cintanya kini sudah hilang selamanya, dan Raisa telah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Keluarga Andika pun sering menjadi bahan gunjingan masyarakat. Dulu mereka begitu angkuh, memandang rendah keluarga Raisa. Kini, justru merekalah yang menunduk malu setiap kali nama Raisa disebut. Sementara itu, Raisa tidak pernah sedikit pun merasa puas hanya karena mereka menyesal. Fokusnya tetap satu, membangun hidup bersama orang tuanya, membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Di sebuah gala dinner mewah yang dihadiri para pengusaha papan atas, Raisa berdiri di atas panggung menerima penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif dalam dunia bisnis. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara para tamu undangan, terlihat keluarga Andika hadir. Mereka datang dengan wajah tertunduk, malu sekaligus kagum pada sosok yang pernah mereka hina. Raisa tersenyum saat menyampaikan pidato singkatnya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Tidak ada orang yang hina hanya karena hidup sederhana. Yang hina adalah hati yang merendahkan sesama. Karena dari kesederhanaanlah aku belajar arti perjuangan. Kata-kata itu menghujam tepat di hati keluarga Andika. Mereka semakin menyesal, tapi bagi Raisa, masa lalu sudah selesai. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa depannya terlalu cerah untuk disia-siakan. Seiring berjalannya waktu, nama Raisa bukan hanya dikenal sebagai pengusaha muda sukses, tetapi juga sebagai figur publik yang menginspirasi banyak orang. Berbagai media mulai meliput kisah hidupnya, dari seorang gadis yang menyembunyikan identitasnya, berpura-pura sebagai anak tukang becak, hingga kini berdiri kokoh sebagai tokoh bisnis dan sosial yang disegani. Namun, di balik semua kesuksesannya, Raisa tetap rendah hati. Ia tidak pernah lupa bagaimana dirinya dulu merasakan hinaan, bagaimana orang tua yang berpura-pura tukang becak dipandang rendah hanya karena kesederhanaannya. Dari pengalaman pahit itulah ia belajar. Dunia seringkali tidak adil kepada orang kecil, bukan karena mereka kurang layak, tetapi karena orang lain memilih untuk menutup mata terhadap martabat manusia.
Raisa mulai membangun program sosial besar-besaran. Ia mendirikan yayasan yang memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tukang becak, pedagang kecil, buruh harian, hingga pemulung. Tidak hanya itu, ia membuka lapangan pekerjaan di perusahaannya dengan prioritas untuk masyarakat kecil, memberikan mereka pelatihan keterampilan agar bisa hidup mandiri. Di setiap kesempatan, Raisa selalu mengulang satu pesan. Jangan pernah malu menjadi orang sederhana. Kesederhanaan adalah kehormatan. Yang membuat kita hina bukanlah pekerjaan kita, tapi hati kita ketika merendahkan orang lain. Ucapan itu menjadi semboyan yang viral. Banyak anak-anak muda dari kalangan bawah yang mulai berani bermimpi lebih tinggi, menjadikan Raisa panutan. Raisa yang tetap uji orang-orang. Meski telah sukses, Raisa masih sering berpura-pura menjadi gadis biasa, bahkan kadang menyamar dengan pakaian sederhana tanpa perhiasan, naik kendaraan umum, dan berbaur dengan masyarakat kecil. Ia melakukannya bukan untuk pamer, melainkan untuk melihat siapa saja yang benar-benar bisa menerima orang lain apa adanya. Ada kalanya ia datang ke sebuah pertemuan bisnis dengan tampilan sangat sederhana, tanpa identitas sebagai pengusaha. Dari situ, ia bisa langsung melihat siapa yang menghargai dirinya dan siapa yang merendahkan. Banyak orang yang awalnya mencibir perempuan miskin itu, akhirnya menunduk malu ketika tahu bahwa yang mereka remehkan adalah Raisa, sang tokoh inspiratif nasional. Masyarakat kecil bangkit. Dampak dari perjuangan Raisa semakin terasa. Tukang becak yang dulu dipandang hina mulai dihargai. Pedagang kecil mendapatkan dukungan modal dari program yang digagas Raisa. Anak-anak miskin punya harapan baru karena bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Nama Raisa pun semakin harum. Ia bukan hanya sekadar pengusaha, tetapi juga simbol kebangkitan masyarakat kecil. Orang-orang sederhana merasa memiliki sosok yang benar-benar memahami mereka, karena Raisa pernah berada di posisi itu. Meski hanya berpura-pura, tetapi ia merasakan langsung pahitnya dipandang rendah. Keluarga Andika semakin terhimpit penyesalan. Sementara itu, keluarga Andika semakin menunduk malu. Mereka melihat Raisa dielu-elukan, dipuja, dan dihormati masyarakat, sementara mereka dulu adalah orang pertama yang menolak dan merendahkannya. Lihatlah, semua orang sekarang mengangkatnya. Kita dulu justru menghina, gumam Ibu Andika lirih di ruang tamu rumahnya yang sepi. Andika sendiri semakin tenggelam dalam penyesalan. Setiap kali melihat Raisa di televisi, berdiri anggun dengan senyum meneduhkan dan kata-kata penuh makna, hatinya terasa perih. Ia tahu, Raisa tidak hanya berhasil di dunia bisnis, tetapi juga memenangkan hati rakyat. Dan ia sadar, kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup Raisa sudah hilang selamanya. Kini, Raisa telah menjelma menjadi ikon perjuangan rakyat kecil. Dari kesederhanaan, ia mengajarkan arti harga diri. Dari pengalamannya berpura-pura miskin, ia bisa melihat dengan jelas siapa yang tulus dan siapa yang penuh kepalsuan. Perjalanan hidupnya menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan tidak selalu tentang harta, tetapi tentang hati yang kuat, tekad yang teguh, dan keberanian untuk berdiri di atas prinsip. Dan di setiap langkahnya, Raisa selalu membawa pesan itu. Jangan remehkan orang sederhana, karena dari kesederhanaanlah lahir kekuatan besar. Tamat.